bahwa salah satu skill yang harus dikuasai dan sunnah Rasulullah SAW adalah skill menata lisan dalam bersahabat, dalam berteman, dalam berumah tangga, dalam berinteraksi, dalam menjaga hubungan dengan orang tua atau dengan anak, dan lain-lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin, untuk bisa mengamalkan. Hadirin Allah muliakan, di antara menjaga lisan yang disunahkan Rasulullah SAW, dan ini sangat bermanfaat dalam hubungan persahabatan, persaudaraan, pertemanan, bahkan suami istri, keluarga besar, adik kakak, orang tua dan anak, adalah apa hadirin? Dan ini skill yang seringkali kita kurang tekankan. Kalau bahasa sekarang underrated ini. Skill diam. Nah, itu diam. Salah satu kunci sukses berteman, bersahabat, berumah tangga, bersaudara, hubungan orang tua dan anak adalah kemampuan atau punya kualitas diam yang tinggi. Artinya dia tahu kapan dia harus diam dan gak bicara. Dan itu yang disabdakan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan itu perintah Nabi SAW. Falyaqul aw liyasmut, pakai lamul amr. Dan ini menunjukkan bahwa kemampuan diam, skill diam, itu sangat ditentukan dengan iman kita kepada Allah dan akhir. Sangat ditentukan oleh iman kita kepada Allah dan hari akhir. Artinya hanya orang yang benar-benar beriman bahwa Allah As-Sami', Allah Maha mendengar, Allah Al-Khabir, Allah Maha tahu yang detail, dan semua akan dihisap, dan kita akan mempertanggungjawabkan lisan kita, ucapan kita pada hari kiamat. Yang punya yang bisa punya kemampuan diam. Yang punya kemampuan diam yang tinggi. Begitu dia mau bicara, ini ucapan saya akan dihisap. Oke, saya diam aja deh. Kita mau nimbrung, nanti Allah dengar. Dan Allah akan tanya saya, kenapa saya ucapkan ini? Maka saya akan diam. Terus demikian. Dan lain sebagainya. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya hadirin, orang-orang beriman aja, orang-orang beriman tuh jangankan bicara secara belak-belakan rame segala macam atau nimbrung di sosial media dengan jempolnya dan segala macam,
bisik-bisik saja mikir, bisik-bisik nih, ya, ada isu apa, ada satu gitu. Lo udah dengar belum gitu, itu bisik-bisik aja, itu mikir. Kenapa? Karena mereka yakin Allah Maha dengar. Makanya apa firman dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadilah ayat 7? Coba buka ayat ini. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah Anda melihat Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di 7 lapis langit, dan apa yang ada di bumi? Tidakkah Anda perhatikan bahwa Allah tahu semuanya, Allah dengar semuanya? Terus apa kata Allah? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia, bisik-bisik. Najwa itu rahasia, bisik-bisik. Ada apa? Nggak ada kasus ini. Bisik-bisik, rahasia. Tidaklah ada pembicaraan rahasia, bisik-bisik 3 orang kecuali Allah yang keempat. Maksudnya apa? Allah tahu. Sejelas kalau ada orang keempat di situ. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan kalau ada pembicaraan 5 orang, rahasia, bisik-bisik, rahasia benar-benar di private room atau di VVIP room atau sebagian di PG misalnya, gak ada apa-apa. Ada 5 orang bicara rahasia, bisik-bisik, Allah ke-6. Artinya apa? Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar sejelas kalau ada orang ke-6 di sana. Sangat-sangat clear apa yang Anda bicarakan tuh Allah tahu. Allah tahu. Jadi misalnya jangan di grup ya, japri aja. Allah tahu, japri aja. Allah Maha tahu. Wala adana min dzalik. Enggak selesai ayatnya. Wala adana min dzalik wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan begitu juga pembicaraan yang jumlahnya kurang dari itu. Kurang dari itu berarti kurang dari berapa? 5 orang atau 4 orang atau 3 orang. Jadi walaupun kurang dari, walaupun 2 orang. Kan tadi yang dikasih contoh berapa? Tidaklah ada pembicaraan rahasia bisik-bisik 3 orang kecuali Allah tahu. Atau 5 orang kecuali Allah tahu juga. Nanti ada yang nanya, kalau 2 nggak ketahuan dong. Allah katakan, subhanahu wa ta'ala, adana min dzalik. Walaupun lebih sedikit daripada 3 orang. Walaupun hubungan bicara 2 orang. Atau lebih dari, apalagi lebih dari itu. Lebih dari 3, lebih dari 5, lebih dari 7, seterusnya. Allah tahu. Aina makanu, mereka mau bicara dimanapun Allah tahu. Aina makanu, mau pakai teknologi secanggih apa Allah tahu. Aina makanu, mau di pegunungan yang gak ada sinyal, mau di langit yang gak ada sinyal, Allah tahu. Mau di hutan yang gak ada sinyal, Allah tahu. Lalu apa berikutnya hadirin? Lihat. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. Allahu Akbar. Lalu Allah akan bongkar, Allah akan buka di hadapan mereka pada hari kiamat. Kenapa Anda bicara itu? Dibuka sama Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kalau buka, dibuka. Kenapa Anda ngomong itu? Yang Anda
tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Kenapa Anda bicara itu? Kenapa Anda ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C? Kenapa Anda punya niat buruk kepada si B? Kenapa Anda ngomongin suami Anda sendiri? Kenapa Anda bicarakan istri Anda? Kenapa Anda bicarakan saudara Anda? Kenapa Anda bicarakan teman Anda? Kenapa Anda bicarakan orang tua Anda? Allah tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini kaitannya dengan iman. Anda mau diam-diam, pembicaraan rahasia, serahasia apapun, dengan jumlah seminimalis apapun, cuma 2 orang, Allah tahu. Dan tahu bukan katanya-katanya, sejelas, bahkan lebih jelas lagi. Kalau ada orang ketiga di sana, lebih jelas Allah tahu. Sebelum bicara Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Itu Allah firman dalam surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Orang yang kalau ada pembicaraan 2 orang, orang ketiga emang tahu yang disembunyikan hati? Nggak tahu. Anda pembicaraan 5 orang, terus ada orang ke-6 masuk, emang orang ke-6 tahu apa yang disimpan dalam hati orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Nggak tahu. Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan, apa yang dirahasiakan, apa yang dia ucapkan dan apa yang dia sembunyikan. Hadirin, itu yang kita renungkan. Ini menunjukkan bukan hanya skill bicara yang harus kita pelajari, tapi skill diam pun harus kita pelajari. Dan ini adalah kebutuhan primer dalam bersosialisasi. Bahkan ini bukan tentang berinteraksi sesama, tapi ini tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Abu Darda rahimahullah mengatakan apa? Ta'allamu samta kama ta'allamuna al-kalam. Belajarlah skill diam sebagaimana Anda belajar skill berbicara. Belajarlah skill diam sebagaimana belajar skill bicara. Jadi kalau sekarang ada course public speaking atau komunikasi, coba buka kursus diam gitu. Kursus diam. Gimana Fit? Kursus diam ini penting. Ini skill mahal dalam hidup, dan skill yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Sekarang mah enak ngomong semua ngomong. Apalagi kalau yang kita omongin nggak tahu. Nanti di hari kiamat Allah bongkar. Di hari kiamat Allah bongkar. Dan Allah mau mengetahui. Jadi off the record. Ini cuma kita dengan gue sama lo aja ya. Illa huwa thalithuhum. Allah mau mengetahui hadirin. Allah mau mengetahui. Lihat pertemuan rahasia orang-orang Quraisy ketika ingin membunuh Rasulullah SAW. Allah tahu.
Kan Allah bocorkan. Allah kasih tahu Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Kalau itu udah pertemuan sangat rahasia, dan nggak ada alat penyadap seperti hari ini, nggak ada teknologi seperti hari ini, nggak ada satelit seperti hari ini, nggak ada rahasia. Allah kasih tahu Nabi kita SAW. Hadirin Allah muliakan. Dan itu oleh sisi simpel aja ya. Kalau hari ini manusia dengan mudah menyadap pembicaraan rahasia, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala As-Sami'ul Alim Al-Khabir. Kan sesederhana itu. Hari ini manusia bisa tahu pembicaraan rahasia yang 1 abad yang lalu, atau mungkin 100 atau 50 tahun yang lalu, itu dianggap mustahil. Nggak usah bicara zaman Nabi SAW, 100 tahun yang lalu mungkin, atau 200 tahun yang lalu, atau 50 tahun yang lalu, itu dianggap mustahil. Hari ini dengan mudah sebagian pihak bisa menyadap. Dulu orang dipikir dukun dan segala macam, sekarang mudah banget orang. Kalau itu manusia, ilmu manusia, lalu bagaimana ilmu Allah tabaraka wa ta'ala? Dan kita harus yakin bahwa apa yang kita ucapkan nggak nguap gitu aja, nggak hilang ditelan alam atau apa, enggak. Apa yang dibicarakan itu akan dibuka lagi dan akan dibongkar lagi. Pada hari kiamat kelak. Itu hal yang sangat mewah deh. Ini ayat yang sangat mahal. Makanya kita loncat sedikit di ayat ke-9. Apa firman Allah tentang orang-orang beriman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-9. Tadi kan ayat ke-7, ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Apa artinya? Wahai orang-orang beriman, jika kalian harus bicara rahasia, bicara bisik-bisik, ada pembicaraan rahasia, maka jangan bicarakan hal-hal yang isinya dosa dan membuat permusuhan, membuat orang gak nyaman, membuat orang tersinggung kalau dia tahu, membuat orang sakit hati dengan kita kalau dia tahu kita omongin dia, membuat orang itu marah dan bermusuhan dengan kita kalau dia tahu kita ngomongin dia. Jangan pernah bicara itu. Dan jangan pernah membicarakan maksiat kepada Rasul. Ini Al-Mujadilah 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum, jika kalian harus berbicara rahasia atau atau bisik-bisik. Karena kan orang kalau bicara depan publik akan lebih menata, akan lebih jaga diksinya, akan lebih jaga perasaan orang, akan lebih, ya orang kalau di depan umum kalau bicara lebih manis lah gitu. Itu jelas lah. Orang kan kelihatan aslinya kalau bicara di belakang panggung. Kita bilang diam-diam, cuman berdua atau bertiga. Kalau kalian harus bicara demikian, jangan pernah bicarakan hal yang berdosa. Jangan bicarakan hal yang berdosa. Dan jangan bicarakan hal-hal yang membuat permusuhan, membuat hubungan itu retak. Dan jangan bermaksiat kepada Rasul.
Jangan bermaksiat kepada Rasul. Itu poin. Jadi itu ditekankan. Lalu gimana dong? Kalau mau bicara rahasia atau diam-diam, bicarakanlah kebaikan dan ketakwaan. Bicarakanlah kebaikan dan ketakwaan. Jadi bicarakanlah kebaikan dan ketakwaan. Jadi bicarakan yang lain. Dan bertakwalah kepada Allah. Ingat, kalau kita mau bicara rahasia, apalagi bicara kalau kita mau kasih komentar, kan ada sisi rahasia. Kalau kasih komen di sosial media, sisi rahasianya apa? Seringkali orang nggak tahu siapa kita dan apa identitas kita. Apalagi ghost account, orang nggak tahu. Tapi Allah tahu. Jadi ada unsur rahasia. Maka jangan bicara yang buruk, jangan bicara yang ini. Bertakwalah kepada Allah, karena kalian akan kembali kepada Allah. Kalian akan dikembalikan. Lalu dibiarkan begitu saja? Enggak, akan dihisab. Kalian akan dihisab. Allah akan buka. Tadi kemarin bicara apa? Kemarin komen apa? Pembicaraan apa? Semua dibuka sama Allah. Itu hal yang poin, itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Maka diamlah, kecuali bicara itu baik. Lalu terakhir biar kita tuntas. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia yang negatif, yang isinya dosa, isinya membuat orang marah kalau tahu, kecewa kalau tahu, nggak nyaman kalau tahu, dan seterusnya, itu semua dari syaitan. Semua dari syaitan. Kenapa? Liyahzunal ladzina amanu. Karena pembicaraannya kalau udah kayak begitu, itu akan arahnya, tujuannya membuat orang-orang beriman itu sedih. Ada orang secara umum kalau diomongin sedih. Kenapa sih dia tega banget sama aku? Kok dia jahat banget? Sedih. Tapi apa kata Allah? Walaysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah. Tahu nggak? Pembicaraan itu tidak memberikan keburukan dan mudarat sama sekali kepada orang-orang beriman. Nggak akan. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Nggak akan. Jadi sia-sia juga kita bicara kayak gitu. Makanya diem aja udah. Kecuali bicara yang baik atau takwa. Kalau ada diem, karena pembicaraan buruk kita tuh nggak ada gunanya. Nggak akan bisa melukai perasaan orang beriman. Nggak akan bisa menyakiti perasaan orang beriman. Illa bi'idznillah. Itu pun kalau ini dengan izin Allah juga. Adapun orang-orang beriman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bergantung dan bertawakal. Jadi hadirin, ini skill diam ini penting. Jadi kalau ini tentang bicara yang paling rahasia, paling bisik-bisik, paling rahasia, paling kecil skupnya, Allah tahu. Dan Allah berfirman, Allah akan buka apa yang dibicarakan. Ya apalagi pembicaraan yang lebih besar skupnya dari itu, yang lebih vulgar dari itu, yang lebih terang-terangan daripada itu, yang lebih belak-belakan dari itu. Allah tahu, ya jelas lah. Semua nggak tahu, Allah tahu. Itu kan maksudnya. Pembicaraan Anda, semua manusia nggak ada yang tahu, Allah tahu.
Itu kan pesannya. Apalagi kalau yang lain juga tahu, ya lebih jelas lah. Allah akan buka pada hari kiamat. Allah katakan itu dari syaitan. Kok mau sih, itu syaitan. Dan tujuan Anda nggak akan tercapai kecuali dengan izin Allah. Lalu bagi orang-orang beriman, bergantunglah kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Ini hal yang sangat dalam untuk kita semua. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya, insya Allah kita akan bahas skill diam itu digunakan dalam kondisi apa saja. Ini penting. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, bidzalika ta'ala,